Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kata majemuk. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan definisinya dulu nih. Jadi kata majemuk itu adalah gabungan dua kata dasar atau lebih yang membentuk suatu makna atau arti baru. Jadi dua kata ini akan membentuk atau menghasilkan makna baru teman-teman. Lanjut kita akan bahas terkait dengan ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama, kata majemuk tidak dapat disisipi jenis kata apapun. Jadi real, dia itu langsung gak bisa disisipi dengan kata apapun. Ketika disisipi, maknanya itu akan berubah atau menjadi ambigu teman-teman. Contohnya di sini aku menggunakan kata kacamata. Jadi kacamata kalau kita sisipin, let's say kita mau sisipin dengan kata dari. Kaca dari mata. Nah ini kan jadi aneh ya, maknanya kan berbeda ya dengan kata yang sebelumnya itu mereka memang sudah digabung dan menghasilkan makna yang baru, seperti itu. Di ciri kedua, tiap komponen kata majemuk tidak dapat diberi imbuhan atau dimodifikasi. Jadi secara realnya teman-teman, si kata majemuk itu tidak bisa kita tambahin si imbuhan. Tiba-tiba kita masukin aja imbuhan nih. Nah ini nantinya akan berubah si makna si kata majemuk tadi. Contohnya di sini aku mengambil kata kereta api. Nah kalau misalnya aku coba nih masukin akhiran imbuhan an, jadi kan kereta apian. Nah ini maknanya akan menjadi berbeda teman-teman, nggak sesuai dengan yang sebelumnya si kata majemuknya tadi. Nah ini yang menjadikan si kata majemuknya tidak sesuai seperti itu. Next, di ciri yang ketiga, kata majemuk tidak dapat ditukar posisinya ataupun dibalik. Di sini aku coba menggunakan contoh kata naik daun. Nah kalau coba kita putar nih posisinya, si kata naiknya di belakang dan daunnya di depan, jadi daun naik. Nah ini kan juga akan berbeda ya maknanya sebelum dia dirubah. Ini yang membedakan teman-teman, seperti itu. Next teman-teman kita akan bahas terkait dengan jenis kata majemuk. Nah, jadi kata majemuk itu ada dua, kata majemuk berdasarkan kelas kata kepalanya dan kata majemuk berdasarkan asal-usul frasa. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan kata majemuk berdasarkan kelas kata kepalanya. Yang A, kata majemuk nomina. Nah, kata majemuk nomina teman-teman sesuai dengan judulnya nomina, berarti memang dia intinya itu adalah si nomina itu sendiri teman-teman. Contohnya itu adalah kata kereta api. Nah kata kereta api teman-teman ini kan kepalanya si kata keretanya, dimana kereta ini masuk ke dalam nomina. Next di B kata majemuk adjektiva. Adjektiva itu masuk ke dalam kata sifat ya teman-teman ya. Jadi intinya atau yang menjadi kepalanya itu adalah si adjektiva. Nah contohnya di sini aku mengambil contoh murah meriah. Nah kata murah meriah itu intinya itu ada di bagian kata murah, dimana murah ini masuk ke dalam adjektiva atau kata sifat. Yang C kata majemuk verba. Verba itu adalah kata kerja ya teman-teman ya. Jadi kepalanya atau intinya itu adalah si verba itu sendiri. Nah contohnya apa? Contohnya aku menggunakan kata hukum mati. Hukum mati ini kata hukum itu masuk ke dalam kata menghukum ya teman-teman ya. Jadi dia masuknya ke dalam si kata kerja atau verba itu sendiri. Next kita akan bahas terkait yang golongan kedua, kata majemuk berdasarkan asal usul frasa. Yang A, kata majemuk endosentris atributif, ya sesuai dengan namanya atributif itu adalah si pelengkapnya teman-teman. Jadi kata majemuk yang dibentuk dengan salah satu komponennya berperan sebagai inti, sementara yang lain adalah si pewatasnya, kayak gitu. Contoh di sini aku mengambil kata rumah makan. Nah, kata rumah ini sebagai intinya, lalu makan ini sebagai si pewatasnya atau pelengkapnya. Ini yang disebut sebagai endosentris atributif. Yang B, kata majemuk endosentris koordinatif. Nah, di sini keduanya teman-teman ini sama penting atau posisinya tuh sederajat ataupun setara gitu. Jadi sama-sama penting nih. Contohnya aku ngambil di sini adalah kata tanah air dan juga kaki tangan. Jadi keduanya itu memiliki fungsi yang sama pentingnya teman-teman. Next, di sini ada kata majemuk eksosentris. Kata majemuk yang terdiri dari gabungan kelas kata yang berbeda, bisa salah satu ataupun keseluruhannya. Di sini aku mengambil contoh yakni meja makan dan juga panjang tangan teman-teman.
Jadi perbedaan yang paling kontras antara kata majemuk endosentris dan juga eksosentris teman-teman. Kata majemuk yang bersifat eksosentris itu tidak mengandung unsur inti. Tapi kata majemuk endosentris itu terdapat dua unsur yang menjadi inti gabungannya. Itu yang bedakan ya teman-teman ya. Dan di sini ada contoh kata majemuk, ada kata juru masak, lalu lintas, wali murid, kacamata, matahari, buah tangan, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa diperhatikan dalam penulisannya ya. Oke, segitu dulu dari video ini. See you di next video.